Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu terucapkan dari lisan-lisan orang-orang yang beriman dan selalu menjaga kesucian hubungannya dengan Allah. Dua susunan kata ini adalah kalimat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, kita yang dipilih oleh Allah untuk lahir di muka bumi ini mengemban amanah agar kita tunduk dan patuh kepadanya. Tidak ada tujuan lain kita diciptakan, Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini kecuali satu, agar kita mengabdi, tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, aku tidak ciptakan, aku tidak lahirkan manusia dan jin di muka bumi ini kecuali untuk menyembah, tunduk, patuh kepadaku. Memang kita diciptakan Bapak Ibu sekalian untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, silaturahim keluarga, majelis ilmu, berjihad, membantu orang susah, kemudian seluruh ibadah yang sudah kita tahu, haji dan umroh dan seterusnya. Memang itu tujuan utama kita diciptakan. Yang lain, makan, minum, tidur, olahraga, ini semua pernak-pernik kehidupan. Jangan sampai kita mendahulukan pernak-pernik daripada tujuan utama kita diciptakan. Kalau seseorang itu masih terlintas di pikirannya, masih juga terlintas di hatinya, dan menggerakkan anggota tubuhnya agar melakukan ketaatan kepada Allah, apa saja sifatnya, berarti Allah mencintainya. Allah menginginkan kebaikan untuknya. Tapi siapapun di antara hamba yang tersibukkan dengan urusan dunia ini dan lupa tujuan utama dia diciptakan, apalagi sampai kufur dan membangkang seperti orang-orang ateis bahkan tidak mengakui Tuhan, tidak punya panduan hidup, maka ini berarti Allah membenci mereka. Maka kita harus bersyukur atas nikmat ini. Bagaimana Allah memilih kita lahir di muka bumi, Allah berikan kita Islam, dan Allah hari ini juga masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu yang merupakan salah satu dari ibadah tersebut. Tinggal bagaimana setiap orang di antara kita konsisten atau istiqomah. Dan ini istiqomah adalah bagian terpenting dari ibadah tersebut. Karena tidak ada manfaatnya ibadah kalau tanpa istiqomah. Kalau hari ini kita baik, lalu satu minggu kita rusak, maka bisa saja kita meninggal di satu minggu itu. Sehingga dosa-dosa satu minggu itu bisa saja mengalahkan ibadah yang satu hari. Maka konsisten dan istiqomah penting sekali. Tentu salah satu kiatnya adalah kita banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah janjikan orang yang bersyukur atas nikmat iman dan Islam dan nikmat apapun yang Allah berikan, maka la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang paling sempurna fisiknya, akhlaknya, nasabnya, paling luas ilmunya, paling sempurna imannya, dan sebaik-baik suri tauladan. Orang yang sudah sukses menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Apa saja yang dikejar oleh manusia dari prestasi di dunia ini, semua sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Dan Allah memerintahkan kita semuanya tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik buat kalian. Ciplak hidupnya. Ikuti cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, berpakaiannya, bertemannya, berumah tangganya, mendidik, berpolitik, berbisnis dan seterusnya. Itu semua akan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, ya. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, dan berharap juga selamat di akhirat, masuk surga dan selamat dari api, masuk surga dan juga selamatkan dari api neraka, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah dan dibalas 10 salam oleh Allah. Dan salam Allah berarti pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kita akan masuk membahas tema kita, ceramah pada siang ini. Sesuai yang diminta kepada kami dari teman-teman panitia itu membahas masalah musibah, ujian, dan azab atau siksaan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini memang melalui suka dan duka. Tidak ada orang yang hidup terus nikmat, tidak ada. Misalnya tidak pernah sakit. Coba sini yang hadir Bapak Ibu sekalian, pernah nggak tidak pernah sakit gigi? Tidak pernah sakit kepala? Tidak pernah keseleo? Misal. Atau tidak pernah susah tidur, terus tidurnya nyaman? Tidak pernah mimpi buruk? Tidak pernah diganggu orang? Ada nggak orang di sini Masya Allah selama hidupnya tidak pernah digunjing, tidak pernah difitnah oleh orang? Atau ada nggak orang yang pada saat dia punya piutang, semuanya yang utang itu bayar? Ada nggak? Coba ya, kalau apa yang saya sebutkan tadi itu ada, tolong angkat tangan, datang ke depan, saya kasih mikrofon gantian, dia saja yang ceramah. Supaya dia ceritakan pengalamannya, oh saya selama hidup gak pernah sakit. Saya tidak pernah diganggu orang, saya gak pernah keselio, saya gak pernah gitu dan gitu. Jadi memang ada itu. Ya, sunnatullah, sistem Allah buat. Allah buat berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ada sehat, ada sakit, ada lapar, ada kenyang, gitu ya. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Di akhirat pun ada surga dan neraka. Banyak ini ya, ada pertemuan, ada perpisahan, semuanya begitu. Jadi orang yang faham tentang sistem ini, dia mudah melaluinya. Contoh misalnya, Bapak Ibu 1 tahun tidak pernah sakit, 365 hari. Pernah kita lalui 1 tahun tidak sakit? Sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Tahun depan Allah kasih demam seminggu. Datang ujiannya. Orang yang faham, oh ternyata memang saya kan dulu sehat, ya saya sekarang wajar sakit, gitu kan? Maka dia akan mudah melalui sakitnya. Tapi kalau orang tidak faham bahwasanya itu sebuah sistem yang harus dia lalui, dia akan keluh kesah. Kenapa saya sakit? Carilah 1001 alasan, AC yang disalahin, minuman yang disalahin. Ada orang di Indonesia yang lebih unik. Dia bangun tidur lehernya sakit, salah bantal. Masa bantal bisa salah? Hah? Bantalnya salah apa gitu? Allah sedang menguji Anda. Ini leher saya pinjamin selama 1 tahun, 2 tahun. Kamu pernah syukuri nggak? Nih saya pelintir sedikit. Ya. Maka supaya kita kembali kepada Allah. Tapi Allah dengan kemaha sempurnaan sifatnya, maha pengasih, maha penyayang. Allah menjadikan ujian itu lebih pendek daripada nikmat. Sebagai contoh, kita lapar nggak setiap hari? Lapar. Baik. Saya tanya selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lapar, berapa lama Anda bertahan lapar? Paling setengah jam. Iya enggak? Oh lapar. Langsung muncul ide di otak kita, di benak kita, saya mau makan ini atau makan itu. Setelah makan, ini anggaplah kita lapar setengah jam ya. Setelah kita makan sepiring nasi dengan lauk yang ada, kira-kira berapa lama kita kenyang? Bisa lebih. Bisa 5 jam, bisa 6 jam ya. Ujiannya setengah jam, laparnya tapi nikmatnya lebih panjang. Begitu ya. Anda sehat 1 tahun, Anda sakit tahun depan 1 minggu. Tapi ada yang bilang, Ustaz, cuman saya sekarang sudah sakit sekitar 10 tahun. Kalau kita tanya umurnya berapa, mungkin umurnya sudah 60 tahun. Baik 50 tahun Anda kemana? Kan gitu. Sehat-sehat saja. Gitu kan? Contohnya. Jadi fahami baik-baik poin ini dulu Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti kalau ada ujian Anda bisa laluin. Karena sebenarnya ujian itu ringan. Dia lebih ringan daripada nikmat. Jauh lebih ringan. Dan Allah mendatangkan ujian dengan tujuan-tujuan dan hikmah yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, supaya Anda kembali kepada Allah. Ujian itu tujuannya supaya Anda kembali kepada Allah. Supaya Anda tahu Anda punya Tuhan. Anda kembali, kalau sedang sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Supaya kita manja kepada Allah, itu tujuannya. Jangan bersangka buruk. Di saat itu Bapak Ibu sekalian, kalau ujian sedang datang, mungkin pernah kita lalui sama-sama. Bukankah kita bisa tetesin air mata menangis kepada Allah? Coba kalau sedang nikmat, belum tentu kita bisa nangis. Mungkin kita lagi ada musibah, lagi ada ujian, diganggu orang, difitnah, lagi tersusah secara ekonomi.
Di saat itu kita bisa sholat, bisa nangis, ya Allah tolong bantu saya ya Allah. Mungkin kalau itu sudah diangkat oleh Allah, dan pasti akan diangkat. Semua ujian itu yang punya garis start, pasti punya garis finish. Gak ada ujian yang tidak ada garis finishnya. Pasti ada. Karena Allah ulangi 2 kali, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi. Yakinlah, pastikan di setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti pasti ada garis finishnya. Cuma tinggal siapa yang berhasil bersabar sampai akhir. Orang kalau lomba lari maraton, capek memang. Udara panas, keringatan. Tapi yang juara yang bertahan, yang sabar. Kalau orang yang mengatakan, sudahlah biar capek, tidak penting, yang penting saya juara. Dia akan berhasil. Tapi kalau ada orang, aduh panas, capek, udah deh gak usah berhenti tengah jalan. Ya udah dia kalah. Nah seperti itu bentuknya ujian. Tolong difahami tahap demi tahap ini ya. Karena tujuan Bapak Ibu sekalian kita datang kajian seperti ini supaya membawa sebuah oleh-oleh pulang. Yang jadi prinsip dan pegangan hidup. Begitu memahaminya. Ujian ini bisa datang Bapak Ibu sekalian. Tentu yang pertama tadi saya bilang karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka bisa kembali kepada Allah. Hal yang lain yang kedua adalah kita jadi faham bahwasanya kita ini makhluk. Kita ini ciptaan Allah. Kita punya batas. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak pernah sakit. Pernah lihat gak orang yang suka marah-marah sama orang. Merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia lagi sehat itu. Orang kalau sakit gak marah-marah itu. Ternyata dengan dia sakit, Allah buat dia berhenti dari kesombongannya. Allah buat dia menyadari kelemahannya sebagai manusia. Orang yang berani marah-marah sama orang, menindas, itu karena dia masih dalam kondisi sehat. Begitu dia sakit, berhenti semuanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang divonis oleh dokter, kayaknya penyakit Anda sudah gak bisa sembuh. Anda sekitar 2 jam lagi sudah akan mati. Misal, sekaya apapun dia, ya, sesempurna apapun fisiknya, setinggi apapun nasabnya, jalur keturunannya dan jabatannya, kalau ada yang datang, Pak, Bu, ada tetangga itu yang sedang memfitnah Anda. Kira-kira dia masih mau balas saat itu? Sakit itu memberhentikan orang dari itu. Coba kalau lagi sehat, mana itu? Berantem dia. Ternyata itu hikmah luar biasa. Menyadarkan kita ini makhluk. Jangan sampai melampaui batas, itu ujian. Supaya kita sadar, gitu loh. Kita punya batasan. Ya. Apa yang kita rasakan di saat kita sedang lemah, di saat kita sedang sakit, itu sebenarnya harusnya menjadi pegangan hidup sampai kita meninggal. Kita merendah, kita baik sama orang, tidak menindas. Itu, karena kalau lagi sehat terus, itu bahaya sekali. Kita bisa lost control. Bahaya sekali. Ini ujian itu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya itu menyadarkan kita ini makhluk. Kamu punya batasan loh. Yang ketiga, di antara hikmah ujian adalah kita jadi bisa bersyukur terhadap nikmat. Sekarang Bapak Ibu lagi meriang, lagi sakit, terus di depan mata kita ada orang sehat teguk air es. Di situ kita langsung sadar, oh dulu waktu saya sehat enak banget ya. Ternyata dengan adanya ujian kita jadi tahu besarnya nikmat itu. Bukankah dengan lapar kita jadi tahu nikmatnya makanan? Bukankah dengan haus kita tahu nikmatnya minum? Bukankah dengan capek kita jadi tahu nikmatnya istirahat? Kan gitu. Kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, lapar, maka dia akan tahu nilainya makanan itu. Dia akan tahu nilainya makan. Dia akan berusaha makan dan menghilangkan laparnya. Kalau orang haus, kita lagi puasa misalnya. Terus kita haus sekali, begitu azan buka puasa nyaman banget tegukan demi tegukan itu ya. Tapi kalau kita lagi tidak haus kan biasa-biasa aja. Bahkan kalau tidak lapar, tidak haus sisanya Bapak Ibu mau makan minum apa? Apa ya? Masih berpikir dan memilih. Tapi kalau kita lapar dan haus itu luar biasa. Gitu kan. Sama juga dengan orang kalau dari pagi tidur terus sampai malam. Begitu tiba malam, disuruh tidur lagi dia nggak bisa tidur. Tapi kalau ada orang aktivitas capek banget dari pagi sampai malam, begitu tidur 2 jam, 3 jam saja enaknya luar biasa. Makanya saya biasa sampaikan di pengajian, oleh karena itu mulai sekarang, kalau lapar, kalau haus, kalau capek, jangan pakai adu. Aduh lapar, aduh capek. Alhamdulillah lapar. Karena lapar itu yang membuat kita nikmatin makanan itu. Alhamdulillah haus.
Alhamdulillah capek, alhamdulillah sakit. Gak apa-apa, syukuri. Ya. Dinukil dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, itu kalau sedang ada nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ada ujian, Nabi juga bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Nabi tahu ujian ini datang semua dengan kasih sayang Allah. Semua dengan kebaikan dari Allah. Allah mau menyadarkan kita, Allah mau kita menilai nikmat tersebut. Ya. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita jadi punya rasa kepedulian. Misalnya kita lagi tidak diuji, tapi orang lain sedang diuji. Dengan adanya ujian itu, muncullah solidaritas. Perasaan ingin bantu orang lain, kasihan ya. Kasihan anaknya sakit, kasihan dia jatuh, kasihan dia begini. Kita kalau lagi jalan ada orang tabrakan, spontan kita langsung datang mau bantu dia. Ujian itu membuat manusia satu sama yang lain saling kenal, muncul solidaritas, saling bantu membantu. Itu memang begitu karena kita ini makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama-sama, gitu ya. Makanya agama Islam adalah agama yang mendidik dan mengajar kita untuk bersosialisasi. Nah, seperti itu. Allah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155, tentang adanya ujian. Mau nggak mau harus datang kepada kita. Al-Baqarah 155, bunyinya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan pasti kami uji kalian. Tidak bisa orang luput dari itu. Dengan sedikit dari rasa takut. Pasti dalam hidup kita ada rasa takut. Kalau kita lapar, takut kelaparan, takut kecapean, gitu-gitu. Rasa takut sampai hal yang besar. Takut pada kejahatan orang, takut kehilangan harta, takut tidak sembuh dan seterusnya. Allah bilang, kami akan uji kalian dengan itu. Tapi sedikit saja. Yang penting diuji, kalian sabar gak gitu ya. Juga sedikit dari rasa lapar. Tadi kita kasih contoh. Lapar, iya. Tapi kita begitu masak atau kita dapat makanan setelah selesai, kita bisa kenyangnya lebih panjang daripada laparnya. Juga kekurangan daripada harta. Tidak ada orang investasi, semuanya untung. Ada saatnya dia turun rugi. Saya bilang tadi tidak ada semua orang mengutangkan pada orang, semuanya orang bayar. Ada ujiannya. Mungkin dari 10 orang, 5-6 orang bayar, ada 4 tidak bayar. Ya, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita sudah baik-baik pinjamkan, begitu kita nagih dia lebih galak gitu ya. Itu bisa terjadi, ujian dari Allah SWT. Kemudian juga kekurangan jiwa. Ada mungkin orang yang kita cintai, orang tua kita meninggal, pasangan kita meninggal, anak-anak kita meninggal. Memang begitu kehidupan dunia. Lalu Allah bilang, dan juga dari hasil panen buah-buahan. Ya. Maka sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah gitu. Jadi sabar saja. Kalau ada yang tanya, Ustadz sabar itu apa? Sabar itu definisi yang dari rangkuman semua pendapat-pendapat ulama adalah menerima keputusan atau takdir Allah. Lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Nah begitu. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur, flu, demam. Tadinya tidur malam gak sakit. Sekarang bangun, sudah sakit. Gak usah bilang, oh kalau semalam AC-nya saya tidak kecilin, ya, maka saya nggak sakit. Ya. Oh kalau semalam tidak hujan, saya nggak sakit. Oh semalam kalau saya pakai selimut, saya nggak sakit. Cari 1001 alasan untuk menyalahkan kenapa dia sakit. Keliru ini. Yang datangkan sakit itu Allah. Biar kita sehat bisa sakit tiba-tiba. Biasa kita lagi sehat-sehat jalan tiba-tiba beringus. Tiba-tiba kita sakit kepala. Ya, itu bisa terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, kata Nabi SAW, katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan jangan pernah kalian membuka pintu lau kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Kalau seandainya saya begini dan begitu. Kalau saya semalam tidak nginap di rumah mertua saya, mungkin tidak cekcok. Sudah terjadi. Gak ada urusannya. Jadi kita langsung berpikir, oh ujian lagi datang sabar. Oh, Allah lagi uji saya, maka sekarang tinggal pikirkan jalan keluarnya.
Ingat 6 huruf itu solusi. Ada masalah, solusinya langsung. Gak usah pikir lagi kenapa terjadi. Lapar, solusi. Oh, makan. Ada orang ganggu kita, solusinya apa? Kita menghindar dulu, misal. Solusi aja dulu. Selesai. Ya. Bahkan para sahabat Nabi di Mekah, ini saya kalau baca berulang-ulang riwayat ini, selalu saya termenung gitu dan berpikir, luar biasa iman mereka gitu. Pada saat Sumayyah radhiyallahu anha, wanita mulia yang pertama, wanita pertama mati syahid dalam Islam ya. Kalau Bapak Ibu Allah karunia anak atau cucu, ada perempuan, jangan lupa nama ini ya. Sumayyah ini nama sahabat Nabi yang pertama mati syahid dalam Islam. Dia dibunuh oleh Abu Jahal, lagi hamil ditusuk perutnya. Ya. Sama suaminya namanya Yasir. Ya. Yasir juga nama mulia gitu ya. Intinya Sumayyah dan teman-temannya waktu disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy, sambil dipukul, dijemur di matahari, diinjak, ditendang, berdarah-darah, sakit luar biasa. Lalu orang-orang Quraisy kalau mau berhenti siksa mereka di sore hari, dari pagi siksa sampai ganti-gantian nih. Kita dipukul satu orangnya sakitnya luar biasa. Ini datang satu orang, sudah bosan, datang lagi yang satu pukul, nggak berhenti-berhenti. Siapa saja lewat boleh pukul, boleh siksa. Di Mekah dulu kalau kita hidup di awal-awal Islam Bapak Ibu sekalian, sekarang ini luar biasa nikmatnya Allah. Kalau dulu kita hidup di masa itu, kalau Bapak Ibu jalan, semua orang Mekah selain orang Islam boleh ambil harta orang Islam, boleh bunuh, boleh pukul, tidak dihukum. Coba bayangkan itu. Bagaimana kita bisa merasa aman itu ya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy kalau sudah sore mereka bilang sama sahabat-sahabat Nabi yang sudah berdarah-darah, udah penuh dengan debu, kami berhenti siksa kalian bukan karena kasihan, tapi karena kami sudah bosan, besok kami siksa lagi kalian. Begitu perkataan mereka. Bayangkan kalau ada orang siksa kita, kita nggak berdaya, terus ucapannya begitu lagi. Kita sudah bayangkan besok kita akan dipukul lagi nih. Apa kata para sahabat-sahabat Nabi? Sumayyah dan teman-temannya bilang apa? Allah yang mendatangkan kalian untuk menguji iman kami. Maka kami pasrahkan urusan kami pada Allah. Coba bayangkan bagaimana mereka melihat ujian pun, itu adalah bagaimana Allah menguji mereka. Dan pasti Allah akan berikan pertolongan. Ini sudut pandang yang harus kita faham. Bapak Ibu sekalian, orang kalau menjadi orang yang beriman, itu kan hadiahnya surga. Ya. Surga itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, sekali kita masukkan kaki kita di surga, maka itulah kehidupan abadi selamanya. Kata Nabi SAW, orang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah beringus, tidak akan meludah, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, ya, tidak akan lapuk bajunya, gitu kan. Kemudian kotor, makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Begitu kata Nabi SAW. Jadi kalau mau nanti tidak capek, tidak sakit, nggak ada gangguan, memang di surga, memang di surga. Surga itu mahal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Salah satunya karena kepemilikan di surga itu abadi. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekarang punya baju yang dipakai, Bapak Ibu punya mungkin kendaraan di rumah, punya rumah mungkin atas namanya, punya handphone mungkin miliknya, punya apa sajalah ya, yang kita sekarang rasa itu milik kita. Walaupun semua orang di sekitar tahu itu adalah milik kita, tetap kepemilikannya sementara. Kalau kita meninggal, jadi warisan. Ya kan gitu. Nggak ada orang punya pemilikan abadi di dunia ini, nggak ada. Pernah nggak Bapak Ibu lihat ada orang bangun rumah, setengah mati dia bangun rumah itu, dia yang pilih warnanya, dia yang model kamarnya segala macam, habis itu dipakai oleh orang lain. Berapa kali di sini? Saya pun ada rumah yang Allah amanahkan kami beli satu, itu saya tahu pemilik rumahnya bangun rumah itu dengan biaya yang luar biasa. Dia model-model yang dia suka, tangganya, kamarnya, segala macam. Terakhir dia butuh uang dijual. Akhirnya yang pakai kami. Dan berapa banyak juga rumah yang tadinya dibangun oleh seseorang, begitu dia meninggal dibagi oleh ahli warisnya jadi milik orang lain. Begitu dunia. Tidak ada kepemilikan abadi. Walaupun surat tanah itu atas nama kita, walaupun surat kendaraan atas nama kita, sementara semua. Bapak Ibu tahu kapan Bapak Ibu punya milik tidak akan diambil orang lain lagi, tidak akan pindah tangan, itu di surga. Kepemilikan abadi. Makanya selalu kalau ada kata-kata surga, jannah, Allah ikutkan dengan kata-kata apa sesudahnya? Khalidina fiha. Kekal selamanya, kekal. Itu kekal itu bukan hanya sekedar kitanya kekal di situ, kepemilikannya juga kekal. Sekali Bapak Ibu punya istana itu, selamanya punya Bapak Ibu, nggak bisa pindah tangan lagi. Sekali Anda punya pelayan itu selamanya.
Tidak ada perubahan. Ini kepemilikan abadi. Makanya kesenangannya luar biasa. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Mungkin lahir miskin, meninggal miskin. Susah hidupnya, tapi orang beriman. Sholat iya, puasa iya, tapi dia susah hidupnya secara ekonomi. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan ke surga. Lalu dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah menderita nggak selama ini? Dia hidup 70 tahun, 80 tahun susah. Dari lahir sampai mati susah. Lalu dimasukkan ke surga secelupan. Dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah menderita? Dia bilang, demi Allah nggak pernah. Hilang semua dengan satu kali celupan. Bagaimana dengan orang yang kekal di dalamnya? Begitu juga didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, tapi dari orang kafir. Lahir sebagai anak raja, gantikan ayahnya raja, hidup selalu di istana, semuanya serba ada tapi kafir. Meninggal, dicelupkan di neraka, dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah rasa nikmat gak selama ini? Dia bilang, demi Allah gak pernah. Hilang semuanya. Dunia ini sebentar. Surga itu mahal Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi mudah untuk diraih. Modalnya Anda beriman dan beramal saleh. Itu saja. Allah selalu ucapkan yang beriman dan beramal saleh, yang beriman dan beramal saleh. Begitu terus. Itu saja modalnya. Patuh aja sama Allah. Azan waktu sholat, puasa, puasa. Ada orang miskin minta bantu. Ada orang berbuat jahat, kita sabar. Itu aja kita jalanin perintah agama. Udah cukup. Mati masuk surga. Sederhana. Dan kepemilikannya abadi. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Masih surah Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah 155, ini Al-Baqarah 214. Allah pastikan kalau mau masuk surga ada ujian-ujiannya di dunia. Tapi syaratnya harus sabar. Nanti itu akan membantu kita lebih cepat dan lebih mudah masuk ke surga. Al-Baqarah 214 berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa dhulzilu وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Artinya, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam ujian. Ya. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Tinggal kita bersabar. Ya, sudah saya bahasakan tadi, Bapak Ibu sekalian, ada waktunya dan ujian lebih pendek daripada ya nikmat itu ya. Waktunya lebih pendek. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu introspeksi diri sendiri deh. Kalau misalnya kita hidup sekarang yang hadir sini umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun misalnya. Coba cek. Mana lebih banyak? Sakit atau sehat? Sehat. Lebih sedikit ujiannya. Mana lebih banyak? Kita susah atau kita senang? Pasti senang otomatis. Ambil 24 jam aja dalam sehari. Mana lebih banyak? Kita kadang-kadang tidak sadar ya. Ternyata hidung kita masih berfungsi, bisa menghidup oksigen, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Orang kalau sesak nafas itu harus bayar tabung oksigen di rumah sakit itu berapa? Orang buta, Bapak Ibu sekarang punya mata bisa melihat. Coba tutup matanya berapa detik, bayangkan kalau kita seperti itu. Nggak tahu apa di depan kita, nggak tahu warna, nggak tahu wajah orang yang ngomong sama kita, tidak tahu bahaya yang akan menimpa kita. Ini mata sudah berapa tahun kita pakai. Telinga kita bisa sampai informasi dari pembicaraan orang, baik atau buruk. Jadi baik kita bisa ambil pelajaran, kalau buruk kita bisa menghindar dari keburukannya. Fungsi tangan kita, kaki, kemaluan, terlalu banyak yang tidak terhingga lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita peka menangkap dan berhati-hati dalam masalah ini. Jadi jangan sampai masalah kecil lalu kita lupakan semua nikmat Allah yang terlalu besar, ya. Terlalu besar. Ini pernah saya berbagi cerita ini di pengajian dan saya berbagi juga di sini. Kalau sudah pernah dengar, ya ini mungkin kita anggap mengingatkan kita kembali. Ada seseorang, dia merasa dirinya miskin secara ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada uangnya. Ini kejadian di kota Jeddah di salah satu masjid. Ada seorang ulama, biasa dipanggil di Saudi itu dengan syekh itu. Lagi isi pengajian. Orang miskin ini yang merasa dirinya miskin masuk ke masjid. Lalu dia bilang begini, syekh, dia berhentiin pengajian. Kayak kita ini lagi kajian, ustaz sebentar gitu. Lalu syekh mengatakan, ada apa? Dia bilang, tolong sampaikan ke jamaah Anda,
agar berikan bantuan kepada saya ini orang susah. Dia bilang begitu. Semua jemaah masjid dengar dan dia tujuannya minta supaya ayo kalau Syekh yang ngomongkan semua pasti bisa nyumbang gitu. Maka Syekh ingin memberikan pelajaran pada orang tersebut dan kepada jemaah semua. Dan subhanallah saking tulusnya mungkin Syekh itu sampai hari ini saya sampaikan pun di ceramah kita. Ya mungkin ribuan orang bisa menonton di online selain Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya. Syekhnya mengatakan, kamu itu orang kaya. Orang ini karena dia rasa dirinya miskin, dia heran. Dia mengatakan, saya orang miskin. Kata syekhnya, kau orang kaya. Orang itu bilang, demi Allah saya orang miskin. Dia sumpah sama Allah, karena dia tahu dirinya. Lalu syekhnya mengatakan, demi Allah kau orang kaya. Dia bilang, Syekh, bagaimana anda tahu keadaan saya dan anda berani sumpah sama Allah kalau saya orang kaya? Kata syekhnya apa? Mau nggak saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, tentu saja. Karena dia tahu dia tidak punya harta menurut dia. Syekhnya bilang, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau nggak? Kalau satu saya potong, saya ganti dengan 1 juta real. 1 juta real itu 4,5 miliar. Jadi kalau orang datang sini, saya miskin Ustaz. Oke, saya bilang anda orang kaya. Dia bilang saya miskin. Demi Allah. Saya bilang nggak demi Allah orang kaya. Lalu saya buktikan. Mau buktikan kan? Mau. Bapak ibu punya jari-jari 10 nggak punya? Oke. Mau nggak? 1 jarinya saya potong, saya bayar dengan 4 miliar. Tapi potong 1 jari. Orang miskin itu yang di Jeddah bilang, enggak, saya nggak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Ini sudah banyak banget, jarimu masih utuh semua. Mau nggak matamu satu saya cungkil, bayar 1 juta real? Nggak mau. Kau punya 2 juta real. Kupingmu satu dipotong? Enggak. Semua anggota tubuhnya disebutin sama syekhnya, dia nggak mau. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Kaya raya, kamu ini tubuh masih sehat, tinggal keluar cari rezeki. Kenapa harus mengemis? Gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan, dia nggak mau ngemis kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang sengaja buka pintu mengemis kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Tinggal bekerja, perangkat kita terlalu banyak. Coba peka melihat nikmat Allah dan perangkat yang Allah berikan di sekitar kita. Tubuh masih utuh, kadang-kadang pasangan hidup kita masih ada anak-anak. Mungkin 1-2 orang yang ganggu kita Allah datangkan sebagai ujian. Udah hadapi, sabar aja. Gak masalah gitu. Ya. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 2 sampai ayat 3, Allah juga mengingatkan masalah itu. Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 2 sampai ayat 3 bunyinya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Gak mungkin. Allah tes, benar gak ini? Tulus gak imannya? Coba saya kasih penyakit sedikit. Coba saya buat pasangannya begini dan begitu. Coba saya buat anaknya begini dan begitu. Sabar gak? Kembali gak kepada saya? Kalau kita bilang, ya Allah suami saya tolong berikan hidayah, dia sudah menyakiti hati saya. Ya Allah istri saya begini, berikan hidayah. Ya Allah anak saya. Berarti dia sadar nih, ujian itu datang dari Allah. Dia minta sama Allah, Allah kasih itu. Daripada dia bertengkar ribut, tidak ada gunanya. Contoh, apa saja yang kita rasa tidak nyaman, minta sama Allah. Allah akan kasih jalan keluarnya. Saya ulangi lagi, Allah mengatakan di Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan? Ini kalau mau lihat bisa lihat di aplikasi Al-Qur'annya ya. Bisa dibuka di handphonenya, langsung lihat sendiri. Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Allah mengatakan apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ayat 3-nya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya dia juga mengetahui orang-orang yang dusta. Benar enggak ini? Gitu kan? Diuji. Misalnya suami bilang sama istri, saya cinta sama kamu. Istrinya bilang, saya cinta sama kamu. Nanti Allah datangkan ujian tuh. Benar enggak ini cinta sama pasangannya nih? Allah datangkan ujian. Saudaranya suami, saudaranya istri mengganggu. Nah, contoh, iparnya buat masalah, mertuanya buat masalah, gitu kan? Akhirnya ribut sama pasangannya. Harusnya kan dia gandeng tangan pasangannya. Misalnya mertuanya ribut berisik nih, ya udah,
Yang merasa itu orang tuanya, dia bilang sama pasangannya, maafin ya, memang ibu saya begitu. Tolong rangkul saya sama-sama kita menghadapi ibu ini baik-baik. Atau pasangannya yang sedang ada ujiannya mengatakan, udah mungkin memang ibu, maafin saya, misalnya pasangan bilang, kita bilang ya sudah nggak apa-apa. Ini ujian kita, kita sama-sama hadapi, kita doakan ya supaya ibu dapat hidayah. Kan enak, nah itu berarti berhasil lolos. Ah memang kau sama dengan ibumu. Memang kau sama dengan ayahmu. Nah ini tidak lolos berarti. Allah uji. Ya. Kalau bukan di mertua, di ipar, di anak, macam-macam. Di pembantu, di tetangga, ujian datang. Makanya harus peka fahami. Ini memang harus kita lalui. Orang yang cerdas dihadapi dengan sabar. Oh Allah lagi uji saya. Pada saat itu dekatkan diri kepada Allah. Berdoa, nanti kita sebutkan kiat-kiatnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa lolos dari ujian ini dengan sangat mudah gitu ya. Bukan cuma kita Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang paling Allah cintai, para nabi-nabi diuji. Jangan Bapak Ibu pikir, oh kalau kita manusia biasa. Nabi juga sakit. Nabi juga diganggu orang. Nabi juga difitnah. Semua. Coba kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, luar biasa itu. Luar biasa hidup beliau itu. Gangguan-gangguan yang datang luar biasa. Di fase Mekah, pada saat beliau mengatakan beliau seorang nabi, waktu itu beliau tokoh masyarakat, orang yang sangat dimuliakan. Yang paling pertama tolak itu pamannya sekaligus besannya. Anaknya pamannya menikah sama anak Nabi, itu yang tolak Abu Lahab. Paman kandungnya Nabi. Nabi SAW berdiri di atas bukit Abi Kubais ya di Mekah untuk sampaikan, hai Quraisy, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian kalau saya bilang di belakang gunung Mekah ini ada pasukan yang akan nyerang Mekah, kalian percaya nggak? Maka kata orang-orang Quraisy, tentu saja, karena kami nggak pernah temukan kau dusta seumur hidup. Julukan Nabi adalah Al-Amin, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Mereka bilang, tentu kami percaya. Kalau kau bilang di belakang gunung ini ada pasukan mau serang, maka kami pasti siap-siap sekarang. Kami percaya karena kamu nggak pernah dusta. Maka apa kata Nabi SAW, ketahuilah, aku adalah utusan Allah. Nggak bohong ini. Dan di antara kedua tanganku ada siksa. Artinya kalau orang nolak bisa dihukum oleh Allah. Yang pertama nolak Abu Lahab, pamannya sendiri. Saudara ayahnya. Kalau ayahnya meninggal berarti penggantinya harus pamannya. Mengatakan, tabban lak ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk sampaikan ini, lalu dia bubarkan orang-orang semua. Tidak boleh dengar. Ini luar biasa, padahal kalau dia dukung, maka akan dapat pahala Abu Lahab. Tapi ujian datang. Nabi SAW sabar. Sabar. Di Mekah lagi sholat, sujud depan Ka'bah, tokoh-tokoh Quraisy bilang, siapa yang berani membawa kotoran unta, tuang di kepalanya Muhammad. Ada satu tokoh Quraisy bilang, saya. Diambil kotoran unta, dia jalan dituang di kepala Nabi lagi sujud dituang kotoran. Ya. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gitu. Nabi SAW sabar. Ujiannya datang. Gitu kan. Nabi pernah dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy sampai Abu Bakar datang membelahnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ataktulun rajulan an yaqula Rabbi Allah? Apakah kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Macam-macam ujian di Mekah itu ya. Beliau dikaruniai istri yang mulia Khadijah, salah satu pemimpin wanita di surga. Ini setelah berkhidmat dengan Nabi SAW dari awal nikah umur 25 sampai Nabi dirubatkan jadi Nabi 40 tahun, berarti 15 tahun plus 10 tahun lagi dari masa kenabian gitu ya. Berarti 25 tahun Khadijah berkhidmat menjadi istri Nabi SAW, meninggal di tahun 10 masa kenabian. Meninggal juga pamannya membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikenal tahun itu dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Ya. Tapi Nabi SAW sabar. Beliau terima ujian tersebut. Khadijah melahirkan 6 orang anak buat Nabi SAW. 2 laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah. Dan 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Ini 6-6-nya ini meninggal 5 di masa hidup Nabi. Siapa di antara kita punya 6 anak, 5 meninggal di masa hidupnya? Mungkin tidak ada, atau mungkin 1-2 orang. Nabi sabar. Cuma 1 yang hidup setelah Nabi, pada saat Nabi SAW meninggal itu Fatimah. Semua yang lain meninggal. Al-Qasim meninggal masih bayi, Abdullah juga meninggal bayi. Ini laki-laki penerus Nabi SAW meninggal semua. Terus Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab meninggal di masa hidup Nabi SAW.
Fatimah saja yang hidup setelah Nabi meninggal, 1 tahun kemudian baru dia meninggal. Nabi juga punya anak lain namanya Ibrahim dari istri yang lain namanya Maria juga meninggal. Jadi 7 anak Nabi, 6 meninggal di masa hidup beliau. Ini ujian yang luar biasa. Dan sekian banyak ujian lah. Nah pada saat beliau pindah ke Madinah, hijrah, yang dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Kita kan sekarang 1447 Hijriah gitu ya. Berarti sudah 1447 tahun lalu Nabi SAW hijrah. Nah tahun 1 Hijriah, Nabi SAW pertama hijrah, itu Allah berikan beliau kerajaan di Madinah. Punya kota, punya negara, punya militer, punya ekonomi, dan beliau jadi raja. Apakah Nabi lepas dari ujian? Tetap ada orang-orang munafik yang selalu mengganggu Nabi. Selalu mengganggu Nabi. Apa yang Nabi bilang? Ah, Muhammad bohong itu. Gak mungkin. Selalu begitu. Dan mereka menyebarkan isu bohong bahwasanya istri Nabi SAW yang mulia Aisyah berzina dengan sahabat Nabi sendiri Safwan. Yang dikenal dengan kisah ifk. Yang dijelaskan dalam surah An-Nur. Gitu ya. Bagaimana Allah membebaskan Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in dari tuduhan tersebut. Tapi gosip raja, nabi, istrinya selingkuh. Itu luar biasa ujiannya. Kalau kita apa ujiannya? Hal-hal yang kecil. Gitu kan? Itu luar biasa ujiannya. Tidak pernah. Di perang, kalau Bapak Ibu pernah, peperangan Nabi kan banyak ya. Ada peperangan terakhir Nabi sama, ada yang tahu nggak namanya? Terakhir sekali Nabi perang sebelum wafat. Perang Tabuk namanya. Ya, perang Tabuk. Peperangan ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya 30.000 pasukan muslim itu akan berperang melawan bangsa Romawi, orang-orang Nasrani yang kekuatannya 250.000 waktu itu. 250.000. Tapi subhanallah tidak jadi perang. Kenapa? Karena Heraklius, raja kaisar Romawi, itu tahu kalau ini nabi. Dia bilang sama pasukannya, jangan kita keluar. Karena mereka punya benteng. Heraklius bilang, jangan keluar lawan. Saya tahu ini nabi. Ciri-ciri kenabian ada semua pada dia. Kalau kita keluar kita pasti kalah. Jadi Nabi kepung mulai itu sekian puluh hari, mereka tidak keluar maka Nabi pulang. Nah, ulama mengatakan peperangan ini sebenarnya perang yang dikenal perang antara muslim sama orang-orang Romawi, karena tidak jadi peperangan sebenarnya itu bukan perang dengan Romawi, tapi perang antara muslim orang-orang beriman sama orang-orang munafik. Karena selama perjalanan orang munafik terus saja cari kesalahannya Nabi. Dan mereka berusaha membunuh Nabi SAW tapi tidak berhasil. Dan pimpinannya bernama Abdullah bin Abi Salul. Jadi Bapak Ibu jangan heran, kok kita mayoritas muslim di Indonesia, tapi ada aja muslim yang tampil di media kok jelek-jelekin jilbab, jelek-jelekin ini, jelek-jelekin Islam. Kita memang cirinya orang munafik di masa Nabi ada. Jangan heran, pimpinannya namanya Abdullah. Ya begitu. Itu Abdullah bin Abi Salul terkenal. Surah Al-Munafikun turun menjelaskan tentang orang ini. Sampai waktu dia meninggal, dia minta Nabi sholati. Allah larang Nabinya untuk sholati jenazahnya. Orang munafik tidak disolati jenazahnya. Ini luar biasa gitu. Ujian-ujian yang luar biasa yang datang. Sebelum Nabi SAW meninggal, beliau kena demam. Panas sekali badannya, gitu kan. Sampai-sampai beliau minta, sampai beberapa kali pingsan dan beliau minta agar didatangkan air dan diguyurkan ke badan beliau. Aisyah sempat bilang, ya Rasulullah kepala saya sakit. Kata Nabi SAW, justru aku yang sakit kepala wahai Aisyah. Sakit luar biasa. Nah makanya ada hadis. Ini segelintir cerita tentang Nabi ya. Tapi kita ini hubungkan sama hadis ini. Dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Atau dari Sa'id radhiyallahu anhu tepatnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapa kira-kira manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW mengatakan al-anbiya, para nabi-nabi. Nabi yang paling berat ujiannya. Karena ujian tadi sebenarnya bentuk kasih sayang Allah supaya dia kembali kepada Allah. Dia menyadari kalau dia punya Tuhan. Dia kesempatan manja dengan Allah. Kesempatan menangis dan bermunajat pada Allah. Makanya Allah kalau cinta seorang hamba Allah uji dia. Supaya dia makin dekat dengan Allah. Makin merasa ada Allah yang akan menolongnya gitu ya. Kemudian dikatakan summal amsal fal amsal. Lalu yang mendekati imannya nabi-nabi. Fayubtala ar-rajulu ala hasb dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya imannya kuat, maka lebih berat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqa ibtuliya ala hasb dinihi. Kalau agamanya lemah, dia diuji sesuai dengan tingkat level agamanya.
Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yaturkahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba terus saja Allah uji sampai Allah membuat nanti dia jalan di muka bumi tanpa ada tersisa satu dosa pun. Jadi apapun itu pasti akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi nabi-nabi diuji. Saya ingin berbagi satu pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ada satu anak muda pernah datang kepada saya bilang begini. Waktu saya jelaskan hadis ini, Ustadz, saya setelah dengar hadis ini saya takut menambah iman saya. Karena katanya orang beriman lebih berat ujiannya. Gitu. Maka dia takut. Gitu. Saya bilang, hadis ini perlu dihubungkan dengan hadis yang lain. Ada hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, yaitu menjelaskan seorang sahabat bilang begini, saya satu hari pernah menjenguk Nabi SAW. Satu hari saya pernah menjenguk Nabi SAW. Dan pada saat saya sedang menjenguk beliau, beliau sedang demam. Beliau sedang demam. Sampai-sampai saya memegang selimut beliau, terasa demamnya tembus. Saking panasnya. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, Anda telah ditimpa demam yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Iya, kami atau aku, para nabi-nabi ini diujikan 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Jadi maksudnya kalau kita ini manusia normal bukan nabi, demamnya 40 derajat aja sudah dirawat di rumah sakit, nabi bisa 80. Ya, demamnya luar biasa. Itu nabi. Kan bisa saja Allah kasih nabi tanpa demam. Tapi Allah datangkan. Sahabat ini tanya lagi begini, ya Rasulullah, kalau Anda diuji 2 kali lipat begini, apakah berarti pahala Anda juga double? Kata Nabi, iya. Tentu saja. Tentu saja. Ya. Di dalam hadis yang lain, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sesuai dengan besarnya ujian. Ya. Jadi yang dimaksud dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Anda kalau kuat imannya Allah akan datangkan ujian yang tidak menimpa orang lain, bukan. Contoh misalnya, si A sama si B. Si A ini kalau kita ambil angka 1 sampai 10, imannya dia di angka 8 misalnya. Si B ini imannya di angka 5. Bisa ditangkap perumpamaan ini ya. Saya ulangi, si A ini sama si B dua-duanya beriman. Tapi si A ini level imannya, kalau kita angka 1 sampai 10, dia angka 8. Si B angkanya cuma 5. Ujiannya lebih berat yang mana? Yang A. Misal dua-duanya demam. Yang B, misal 3 hari sudah sembuh. Yang A, 6 hari baru sembuh. Artinya ujian jenisnya sama, sakit sama, tapi lebih lama sedikit sembuhnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya, supaya dia lebih banyak berdoa. Ada hadis unik sekali dalam masalah doa Bapak Ibu sekalian. Saya kalau merenung hadis ini lagi, setiap ada ujian maka lebih dinikmati gitu ya. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya. Saya Bapak Ibu bilang, ya Allah, zat yang aku imani sebagai pencipta, zat yang aku yakin sedang melihatku, yang menciptakan langit, menciptakan manusia, jin. Kita puji-puji Allah gitu ya. Kalau kita baca salawat pada Nabi SAW, kita mengatakan, ya Allah, engkau telah menguji hambamu dengan penyakit, sembuhkanlah. Kita manja banget sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau Allah dengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya. Bukan Allah tidak dengar. Untuk apa Allah terlambatkan? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Sekarang Bapak Ibu kalau lagi sakit nih, ya Allah sembuhin, sembuh detik itu. Kira-kira masih berdoa? Sudah berhenti. Tapi kalau Allah biarkan 3 hari, 1 minggu, kan kita berdoa terus. Nah kalau kita lihat besarnya pahala doa itu, kita berharap nanti di akhirat seumur hidup kita sakit. Karena besarnya pahala. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian, Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, sabar aja. Tidak usah berkeluh kesah. Anda kalau keluh kesah, Anda sedang keluh kesahkan Tuhan Anda, Allah. Ya, ada seorang salaf dulu, mendengar anak muda keluh kesah terus. Semua salah depan matanya. Ada orang gitu, begitu kita ketemu sampai kita berpisah, semuanya salah. Suaminya salah, istrinya salah, pembantunya salah, makanan, sendalnya, semua salah semua. Ya, gak ada syukurnya sama sekali. Semuanya salah. Ada satu ulama dulu di zaman tabi'in, dia melihat ada satu anak muda keluh kesah begitu. Lalu dia dekatin, dia mengatakan, wahai anak muda,
apakah kamu ingin mengeluhkan Tuhanmu kepada manusia? Yang sedang uji kamu ini Allah. Lalu orang soleh ini mendekatkan matanya mengatakan, apa kau lihat mataku ini? Mataku ini sudah 40 tahun tidak melihat nih. Tapi tidak ada yang tahu, aku tidak keluhkan, aku anggap ini ujian dari Allah dan aku coba mengejar pahala sabarnya. Terus Ustaz, apakah kalau saya sakit kan saya nggak boleh ke dokter? Boleh, konsultasi boleh, tapi jangan sampaikan ke semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu. Seakan-akan dia mengeluh, lihat nih Allah uji saya. Dia kenapa keluhin Allah? Kalau kepada ahlinya nggak apa-apa, konsultasikan gitu ya. Datang ke dokter, dok, dan konsultasi ya, dok saya sakit kepala sudah 3 hari, apa obatnya? Itu konsultasi namanya. Nggak boleh curhat, jangan curhat. Dok saya mau cerita dulu ya, saya sebenarnya 1 bulan lalu nggak sakit sih. Cerita panjang lebar ujungnya cuma sakit kepala 3 hari. Kenapa nggak to the point aja? Ada masalah suami istri, masalah dengan anak, mau tanya hukum agama, datang ke ustadz. Tanya, ustadz konsultasi ya. Suami saya ucapin kalimat talak dalam emosi, jatuh nggak? Itu konsultasi. Nggak usah ustadz, saya cerita dulu ya. Saya sebenarnya sudah 10 tahun berumah tangga ustadz, nggak ada masalah. Mertua saya baik, ipar, panjang ceritanya, ujung-ujungnya hanya kalimat talak suaminya. Tuh ustadz, kan hati saya juga masih dongkol, saya masih mau curhat. Ke siapa? Ke Allah. Curhat itu ke Allah. Wudu, sholat, sujud, mengeluh sama Allah. Tuangkan semua. Itu benar. Manusia jangan. Hari ini manusia itu bisa saja jadi teman kita, tapi besok bisa jadi musuh kita. Hati-hati. Kalau orang yang paling kita cintai, misalnya orang tua kita, lalu kita keluhkan, suami saya begini, istri saya begini. Sebenarnya kita ini sedang membuka pintu durhaka juga itu. Karena kita bebankan orang tua kita. Beda kalau dia ahli di bidangnya, dia ahli agama, dia orang bijaksana bisa berikan masukan. Tapi kalau setiap masalah, walaupun kecil cerita sama orang tua, sebenarnya kita buka pintu durhaka itu. Kita bebankan buat mereka. Berapa banyak anak-anak yang durhaka Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka ribut suami istri, sampaikan orang tuanya begitu baikan tidak pernah cerita. Kemarin bertengkar sudah mau cerai, datang orang tua sudah pusing nih. Mereka pulang, baikan, sudah pergi keluar kota, orang tua tidak tahu. Ini gimana cara? Terjadi nggak itu? Terjadi nggak? Terjadi. Banyak. Ada keluarga kami begitu. Begitu ada masalah datang ke orang tua saya dulu. Saya lihat betul tuh di kota Makassar. Sampai orang tua saya ini mikirin masalahnya. Ternyata dia pulang baikan, terus sebulan nggak muncul. Sudah baikan, sudah pergi kemana-mana. Jadi nggak cerita kalau dia lagi baikan, tapi yang buruknya diceritain. Ini gimana ceritanya? Ini kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ada orang yang kita cintai, tapi karena kita curhat sama dia, kita bebankan dia. Makanya curhatnya hanya kepada Allah. Dan kalau kita mau bicara, mau cari jalan keluar, konsultasi pada ahlinya. Jangan pernah bicara sama semua orang. Ya. Diam aja, nikmatin aja prosesnya. Yakin Allah melihat. Ya. Ikhtiar, cari jalan keluar, tapi pada sasaran yang tepat gitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang sahih riwayat. Tadi itu hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik orang beriman itu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur terus. Fakana khairan lah, itu jadi penyebab kebaikan buat dia. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Kalau diberikan ujian maka dia bersabar dan itu juga lebih baik bagi dia. Kata Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Perumpamaan sabar dalam kehidupan seseorang itu seperti ibarat kepala dari jasad. Tanpa kepala kan orang tidak bisa hidup ya. Nah begitu juga orang kalau hidup kalau tanpa sabar seperti tidak ada kepalanya. Ya. Kata beliau, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's. Sabar itu kedudukannya pada keimanan seperti kepala pada jasad. Wala imana liman la sabralah. Tidak akan dianggap orang itu punya iman kalau tidak bersabar. Sekarang kita tutup dengan bagaimana caranya kita melalui ujian-ujian tersebut. Yang pertama, kita menerima dulu takdir Allah dan coba introspeksi diri. Sedahsyat apapun serangan yang sedang kita rasakan dari orang, ujian itu berat bagaimanapun, yang pertama lihat diri kita sendiri.
introspeksi dulu. Kenapa orang ini jahat sama saya? Kenapa orang ini gosipin saya? Kenapa orang ini tidak bayar utangnya? Kita dulu tanya diri kita. Dan yang paling dasar adalah tanya hubungan kita sama Allah bagaimana. Itu dulu yang paling pertama. Karena semua permasalahan yang lahir ini itu karena hubungannya sama Allah. Kapan hubungan sama Allah baik? Sebenarnya baik. Tapi kalau hubungan sama Allah rusak, maka bisa jadi rusak. Walaupun kadang-kadang Allah datangkan memang sebagai ujian terhadap imannya. Itu yang paling baik. Introspeksi diri. Supaya jangan selalu nyalain orang. Ya, kadang-kadang kita sudah salah-salahin orang sana sini, ternyata terakhir kita tahu diri kita sendiri yang salah. Pernah nggak alamin Bapak Ibu kehilangan barang, lalu kita marah-marahin orang di rumah semuanya. Ternyata kita sendiri lupa taruh di lemari. Nah, kenapa nggak coba introspeksi diri dulu? Ya, ini penting untuk digarisbawahi yang pertama, ya. Dan yakinlah semua ujian itu pasti baik, walaupun kecil, ya. Dengarkan ini hadisnya riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Ma yazalu balau bil mu'mini wal mu'minatin fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah." Terus saja ujian itu datang pada diri seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, baik di dirinya, di keturunannya, di hartanya. Sampai nanti dia bertemu dengan Allah, meninggal dalam kondisi tidak punya dosa lagi. Gangguan apapun, anak kita mengganggu, permintaan pasangan hidup, ipar, mertua, orang tua, semuanya. Apa saja ujian, Allah lagi uji. Terus ada masalah apa nih? Lalu kita minta doa, ya Allah tolong bantu saya selesaikan masalah ini. Begitu terus, sampai kita temukan jalan keluarnya. Ada lagi masalah, sama lagi. Begitu terus. Dalam sebuah hadis, ya, tentang Ummu Al-Ala radhiyallahu anha, ini seorang wanita mulia dari sahabat Nabi, dia mengatakan, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Satu hari pernah saya waktu sakit, Rasulullah SAW menjengukku, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Abshiri ya Ummi Ala, fa inna maradal muslimi yudhhibullahu bi khatayahu kama tudhhibun naru khabathadz dhahabi wal fiddah." Terimalah berita gembira, kata Nabi SAW kepada Ummu Ala. Wahai Ummi Ala, terimalah berita gembira karena sakit yang menimpa seorang muslim. Dia cuma demam aja nih. Kata Nabi SAW, karena sakit yang menimpa seorang muslim, benar-benar Allah akan jadikan penyebab bersih dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit, letih, capek aja, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nggak usah bilang aduh capek. Itu capek itu adalah bentuk yang dimasukkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya. Khawatir apa saja, itu ya. Bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Pembersihan dosa-dosanya. Jadi ini luar biasa, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, itu yang pertama, ya, terima takdir Allah dan introspeksi diri, kembalikan dulu ke diri kita dan jangan salah-salahin orang, gitu ya. Yang kedua, kita menunggangi ujian tersebut sebagai penyebab pendekatan diri kepada Allah dan meraih cinta Allah. Justru itu saatnya itu. Ya Allah, sebagaimana kau uji saya terima ujianmu ya Allah. Tapi tolong hambamu bisa melaluinya. Nah, begitu. Bukan salah saya, kenapa ya Allah kau kasih saya sakit ini? Kenapa ya Allah kau biarkan orang itu zalimi saya? Jangan. Memang Allah lagi uji. Gak usah berkeluh kesah, gitu kan? Masa kita kalau ujian di sekolah, misalnya, guru kasih ujian tes ini. Lalu Bapak Ibu gak bisa jawab. Bapak Ibu bilang, guru, Pak Guru, Ibu Guru, kenapa buat susah soalnya? Gak mau dilihat sama gurunya. Ya saya lagi uji kamu kan. Harusnya belajar supaya bisa jawab kan begitu. Nah itu rasionalnya. Lagi diuji. Ini teman-teman sekalian, Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 177 di akhir ayatnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat cinta dengan orang yang sabar. Kalau Allah cinta kita ini bagaimana kira-kira? Allah akan penuhi kebutuhan, Allah akan dampingi dia, Allah akan selamatkan dia.
Memang Allah suka dengan orang sabar. Allah uji itu karena Allah suka sama dia. Supaya dia manja sama Tuhannya, dia kembali sama Tuhannya, dibersihkan dosa-dosanya. Bahkan bisa saja jadi penyebab peninggian derajatnya. Jadi ada derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa jangkau kecuali 100 tahun sholat, 100 tahun puasa. Tapi umur kita cuma 80. Allah datangkan ujian, sakit, gangguan orang supaya kita sampai di situ. Tapi syaratnya sabar. Gak bisa kalau gak sabar gitu. Dan orang-orang yang sabar akan diberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ya, ayat 96. An-Nahl surah nomor 16 ayat 96 bunyinya wala yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan lebih baik atau lebih memuaskan dari apa yang mereka kerjakan. Juga dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, Allah juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu benar-benar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Tanpa ada hitungan. Jadi betul-betul sudah tidak dihitung lagi karena sabarnya mereka. Yang ketiga, selalu ucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sayangnya di Indonesia kita cuma ucapkan kalau ada kematian. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita mau keluar rumah, cuacanya tiba-tiba hujan deras, tidak jadi keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau pakai baju, bajunya belum siap. Mau makan, makanan belum siap. Hal yang kecil pun selalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini kalau orang tidak faham, nanti kalau Bapak Ibu pas kesentuh kakinya batu, innalillahi, siapa yang meninggal? Ya. Padahal sebenarnya karena dia tidak faham, dia belum faham. Kalimat istirja ini, semua musibah atau ujian sekecil apapun dianjurkan untuk diucapkan. Memang dapat apa Ustadz kalau saya baca ini? Lihat Al-Baqarah 155 sampai 157. Tadi Al-Baqarah 155 sudah kita bacakan ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wabashshiris sabirin. Ya, artinya kami pasti akan uji kalian ya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, jiwa, hasil panen ya, dan sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu Al-Baqarah 155. 156-nya apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau ditimpa musibah, mereka selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Apa yang didapat? 157 Al-Baqarah, lanjut ayatnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mengucapkan istirja pada saat musibah datang, innalillahi wa raji'un itu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka. Maksudnya kecukupan, berkah itu cukup ya. Dan juga rezeki, rahmah itu karunia rezeki. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia selalu baca itu. Ya. Apa saja yang kita tidak suka walaupun sederhana, innalillahi wa raji'un. Selalu bilang begitu. Dalam hadis ditambahkan dengan ada ucapan doa ya. Kata Nabi SAW, ma min abdin tusibuhu musibatun. Tidak ada seorang hamba pun yang sedang ditimpa musibah, walaupun kecil, apalagi yang besar. Fayaqul, lalu dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati, artinya Allah berikanlah aku pahala dalam ujianku ini atau musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Jaminan dari Nabi ini, manusia mulia, illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah akan berikan pahala dia dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah gantikan yang lebih baik untuknya. Yang keempat, lihat orang yang lebih berat ujiannya. Kalau Bapak Ibu lagi flu, lihat orang yang flu sama demam. Kita flu sama demam, lihat orang yang flu demam rematik. Lihat orang yang lebih berat. Jadi kaidahnya kalau ada nikmat, lihat orang yang di bawah. Kalau ada ujian, lihat orang yang di atas. Saya ulangi ya. Kalau ada nikmat, misalnya Bapak Ibu lagi pakai mobil
tahunnya 2020 misalnya. Sekarang kan sudah 2026. Jangan lihat orang yang punya mobil tahun 2026, kita nggak akan bersyukur, kita akan anggap remeh itu. Lihat orang yang masih pakai motor, kehujanan, kita punya motor, lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita pakai sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, lihat orang yang puntung kakinya. Selalu begitu, lihat orang yang di bawah, ya. Supaya nikmat itu ada nilainya. Kalau musibah, lihat orang yang lebih berat. Ya. Ada meninggal anaknya, satu. Ada orang yang meninggal anaknya dua. Meninggal anak dua, ada orang yang meninggal anaknya tiga. Kita meninggal anak kita tiga-tiganya, ada orang yang meninggal satu keluarga. Kena bencana. Ya. Ibu sama anak lagi pelukan, suami istri lagi pelukan sama anaknya, kena bencana, gempa, longsor, mati semua. Ada orang yang lebih berat. Sehingga jadi kecil ujian itu. Jadi kecil, jadi itu poin penting. Yang keempat itu adalah melihat orang yang dibawa. Dan tadi sudah kita singgung, kalau anda mau lebih tenang lagi, melihat musibahnya Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah kita sebutkan, makanya Nabi mengatakan, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa yang mulai merasa berat dengan musibahnya, ingat musibahku, kata Nabi. Tadi sudah kita sebutkan, anaknya 7 meninggal 6 di masa hidupnya, diganggu oleh orang munafik, lagi sholat, dituangin kotoran, dikatakan penyihir, penyamun, pendusta. Maka Nabi SAW mengatakan, ingat musibahku. Fa innaha satuhawwanu alaihi musibatu. Karena mengingat musibahku akan meringankan musibahnya dia. Nah seperti itu. Yang kelima, yang terakhir adalah yakin akan ada solusinya. Dalilnya jelas surah Asy-Syarah surah nomor 94 ayat 5 sampai 6, fa inna ma'al usri yusra. Pasti. Bapak Ibu sekalian pahami dulu dalam bahasa Arab ya, inna ini namanya harfut ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Inna, anna, lakinna sama semua ini. Jadi Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Pasti. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Pasti dengan ada kesulitan, ada kemudahan. Gitu. Itu. Ya. Kita tutup dengan perkataan tabi'in, perkataan sahabat Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu. Ini dinukil oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhudnya di halaman 125. Terjemahannya kurang lebih, apabila Allah telah menetapkan satu takdir, maka yang paling dicintainya adalah meridhoi takdir tersebut. Allah tentukan apapun, kalau kita bisa terima, berarti Allah sangat suka itu. Karena Allah tentukan kita dengan kemaha sempurnaannya. Allah tahu kenapa kita diuji seperti itu. Ada juga yang Allah siapkan hadiah, tinggal kita bersabar. Fudail Ibn Iyad rahimahullah seorang tabi'in berkata ini sebagai penutup, kepada seseorang yang sibuk mengeluhkan cobaannya, semuanya disalahkan sama dia. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu Allah kepada orang yang tidak memberikan rahmat kepadamu, manusia. Ya. Sebagian salaf juga mengatakan, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sabar, nikmatin prosesnya. Pasti Allah Maha melihat dan memberikan jalan keluar. Jadilah orang-orang yang berhasil lolos karena sampai di garis finish dia bersabar. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.